Pemirsa, calon wakil presiden Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan kembali bertemu dalam debat putaran keempat Minggu 21 Januari mendatang. Lalu untuk debat membahas isu lingkungan, sumber daya alam, pangan, hingga energi, siapakah yang paling peduli dan punya solusi? Dan berikut apa kata fakta. Debat calon wakil presiden akan kembali digelar pada akhir pekan ini. Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan kembali dipertemukan dalam debat keempat dengan tema pembangunan berkelanjutan, energi, sumber daya alam, pangan, lingkungan hidup, hingga masyarakat adat. Isu seputar lingkungan diperkirakan akan menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Lalu apa kata fakta? Pertama kita kupas dulu visi misi Capres-Cawapres. Ada pasangan Ganjar Mahfud yang tercatat paling banyak menyebutkan kata kunci lingkungan dan energi, yakni sebanyak 47 kata. Salah satunya yakni mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau biru. Kemudian ada pasangan Anies dan Caimin dengan 44 kata, yakni pada kalimat memastikan biaya hidup rendah melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi. Kemudian ada pasangan Prabowo Gibran dengan 44 kata juga, yakni ada pada kalimat mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, dan ekonomi hijau biru. Tak hanya dari visi misi, tentu masyarakat perlu mendengar langsung ide, gagasan, dan solusi yang ditawarkan secara konkret atas permasalahan yang benar terjadi saat ini. Soal sumber daya alam, pasokan minyak terus turun hingga 90%. Kebutuhan minyak harus dipenuhi dengan impor dan bukan dari alam sendiri. Begitu pula dengan kebutuhan gas LPG yang 80% masih harus impor. Pembangunan di Indonesia kerap bersifat eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat dan desa. Yang paling krusial dari isu lingkungan hidup ya tentunya soal krisis iklim gitu ya. Misalkan bagaimana kejahatan korporasi terhadap lingkungan gitu ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, yang juga kemudian karhutla ini terus-menerus berulang gitu ya setiap tahun, dan ini berdampak pada krisis iklim gitu ya. Selain itu juga kejahatan lingkungan lainnya, pencemaran udara, pencemaran lingkungan gitu ya, berikut dengan konflik agraria. Kalau dari visi misi Cawapres sendiri, pasangan yang mana yang terlihat peduli terhadap isu lingkungan? Ya, kami mencoba melihat gitu ya visi misi ketiga calon gitu. Ada beragam presentasi siapa yang paling banyak menyebutkan soal lingkungan hidup gitu ya, siapa yang paling banyak menyebutkan soal rakyat. Tetapi dari itu semua kami tidak kami sebenarnya lebih melihat pada komitmen dalam implementasi visi dan misi itu nanti gitu ya, ataupun kemudian jejak rekam jejak dari ketiga calonnya gitu. Visi misi itu bisa saja baik terdengar gitu ya dan elok dibaca, tetapi rekam jejak itu tidak bisa dibohongi dalam konteks bagaimana komitmen mereka terhadap lingkungan serta jaminan mereka dalam menjalankan visi misi itu gitu ya. Kami menunggu ya dan menantang gitu ya para ketiga calon capres dan cawapres ataupun siapapun nanti yang terpilih gitu ya untuk kemudian melakukan hal yang paling mendasar. Apa itu adalah keadilan pengelolaan sumber-sumber penghidupan atau kemudian implementasi dari reforma agraria sejati, bukan reforma agraria ala rezim hari ini yang hanya jatuh pada aktivitas sertifikasi tanah gitu ya. Topik lain yang juga diperkirakan akan memanas, yakni soal pasokan energi atau energy security dan transisi energi.
Saat ini 87% pasokan energi di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Sementara Indonesia telah menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Sementara sebuah negara rata-rata perlu 25 hingga 30 tahun lamanya untuk bisa mengubah struktur energi fosil ke energi terbarukan. Diharapkan dalam perdebatan ini tak hanya di permukaan saja, namun hingga ke akarnya. Iya, topik yang kami harapkan ini dibahas oleh para cawapres ya. Ini pertama terkait transisi energi dalam memenuhi komitmen Indonesia mencapai Enhanced Nationally Determined Contribution di tahun 2030 dan juga net zero emission di tahun 2060. Karena yang kita tahu saat ini permasalahan di Indonesia ini adalah oversupply listrik. Bagaimana bisa memecahkan permasalahan oversupply listrik tapi juga bisa memenuhi komitmen untuk pengurangan emisi melalui transisi energi di 2030 dan juga 2060. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini terkait hilirisasi migas dan juga minerba. Sayangnya Energy Watch mencatat, belum ada paslon yang tampak memahami betul masalah energi yang tengah dihadapi Indonesia. Saat ini kami belum melihat ya komitmen dari ketiga pasangan cawapres dalam transisi energi, bagaimana mencapai ENDC di tahun 2030 dan juga 2060. Karena kami melihat ketiga pasangan capres-cawapres ini tidak benar-benar memahami permasalahan yang ada. Tiap cawapres punya jurus masing-masing untuk menghadapi debat keempat kali ini. Ada Mahfud MD yang akan berfokus pada permasalahan hukum, karena masalah apapun yang dihadapi, konstruksi hukum harus kuat dan maksimal. Sementara Caimin akan berfokus pada pengembangan desa dengan memperjuangkan dana desa naik hingga 5 miliar rupiah per desa. Sementara Gibran meluangkan waktu untuk bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait tema debat kali ini. Ketiga cawapres tentu sudah punya persiapan untuk berdebat tentang tema debat keempat. Saling serang antar cawapres juga diperkirakan akan terjadi khususnya soal rekam jejak hingga kepemilikan lahan. Debat cawapres diperkirakan akan kembali panas seperti pertemuan sebelumnya. Namun diharapkan tak hanya sekedar panas, namun segala persoalan lebih dalam dapat terkupas. Saya Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.